dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah bagus. Untuk pelayanannya kami dilayani dengan baik. Oke, semeton, ini kartu tanda peserta saya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baru saja diserahkan oleh Pak Sony. Jumpa lagi kita semeton Ical. Sekarang berada di ruangan Bapak Kepala Cabang BP Jamsostek Nusa Tenggara Barat. Kita ingin mendengarkan nanti dari Bapak Kepala Cabang maupun Bapak-Bapak Kepala Bidang tentang program-program BP Jamsostek yang bisa digunakan sebagai perlindungan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, lebih khusus lagi kita di Kota Mataram ini untuk mempunyai perlindungan diri dalam kegiatan sehari-hari. Oke Pak Sony, selamat ketemu dengan saya Pak Ical. Mudah-mudahan nanti Pak Sony dalam keadaan baik, bisa mohon untuk menceritakan kepada masyarakat kita, khususnya semeton Ical, bagaimana tentang BP Jamsostek ini, baik dari segi mungkin struktur manajemen, kemudian nanti secara teknisnya. Silakan Pak Sony memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ical atas kesempatan ini, atas kunjungannya juga. Saya perkenalkan diri, nama saya Adventus Edison. Saya selaku Kepala BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini saya ditugaskan sudah dari tahun 2020 di NTB, dan kami di NTB ini memiliki ada 4 kantor cabang daerah. Yang pertama kantor cabang Lombok Tengah, yang kedua kantor cabang Lombok Timur, yang ketiga kantor cabang Sumbawa. Nah, kalau kantor cabang Sumbawa membawahi wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dua kabupaten. Ya. Saya yang keempat kantor cabang Bima. Nah, kalau kantor cabang Bima memiliki 3 wilayah kerja. 3 ya? Iya, jadi ada Kota Bima. Oh ya, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu. Ya, benar-benar. Ya. Nah, di sini. Nah, tadi saya potong sedikit Pak Sony, tadi yang untuk Lombok Tengah 3 kabupaten atau hanya 1? Lombok Tengah saja? Lombok Tengah saja. Lombok Timur dan lain kemana? Ke sini? Kalau Lombok Timur ada kantor lagi. Oh, di bawah. Timur. Ada lagi 1 kantor Lombok Timur. Nah, wilayahnya hanya Kabupaten Lombok Timur. Nah, kalau kami di Induk ya. Di Kota Mataram ini wilayah kerjanya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara. Oh, 3 plus provinsi koordinasi. Oh, berarti boleh ya? Oh, iya. Berarti ada kepala cabang daerah Ada yang di sini? Iya. Jadi saya ada kepala kantor cabang di Lombok Tengah, ada kepala kantor cabang Lombok Timur, kepala kantor cabang di Sumbawa, dan kepala kantor cabang Bima. Di sini ada kepala cabang di Mataram? Iya, saya sendiri. Kepala cabang, yang kepala daerah Pak? Nggak ada? Nggak ada. Oh, langsung di kepala cabang ini ya? Jadi kita untuk kantor cabang di wilayah Nusa Tenggara Barat, kita di bawah kantor wilayah namanya Bali Nusa Tenggara Papua atau Banuspa. Oh, sampai. Jadi kita punya kantor wilayah itu ada di Denpasar. Denpasar biasa ya. Ya, jadi wilayahnya tuh Bali, Nusa Tenggara, Papua.
Banyak berarti ya, artinya sampai Papua sana ya? Iya, wilayahnya. Oh. Berarti bisa Pak Sony jadi kepala wilayah nih. Nah, terus kalau struktur di pusat Pak, mungkin tentang BPJS Ya. ini. Jadi sesuai Undang-Undang 24 ya. tahun 2011 Ya, 2011. tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu BPJS itu diatur ada 2. Yang pertama tuh BPJS Kesehatan, Ya. membawahi program Jaminan Kesehatan Nasional atau Ya. JKN. Ya. Nah, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kerjaan. Nah, ini membawahi ada kurang lebih 5 program jaminan sosial. Oh, jangan yang 5. Nah, yang pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, Oh, ada jaminan pensiun ada juga ya? jaminan pensiun. Iya, iya. Nah, yang kelima ini yang baru di launching tahun ini, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, Jadi benar. teman-teman yang di PHK mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi di sini kita BPJS Tenaga kita menyelenggarakan 5 program. Iya. Nah, program yang mendasar yang wajib dimiliki oleh masyarakat pekerja, khusus Ya. masyarakat pekerja, Iya, iya. itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu wajib. Jaminan kerja dan Kecelakaan kerja pekerjaan. dan jaminan kematian. Nah, kalau dari struktur organisasi kita dengan BPJS Kesehatan tuh berbeda. Total ya? Beda, direksinya berbeda, dewan pengawasnya juga berbeda, Oh. manajemen berbeda, pengelolaan anggarannya pun berbeda. Udah. Kalau di nasionalnya direktur utama istilahnya Pak, di atas Iya. kepala wilayah. Direktur utama. Jadi kita ada 7 direksi. 7 direksi itu mewakili dari pemerintah, ada dari tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat. ada dari kalangan pengusaha dan serikat pekerja. Oh, ada sekretariat Ya. pekerjaan. Jadi itu komponen yang ada di direksi maupun dewan pengawas. Gitu. Ya, di dewan pengawas yang perwakilan. Jadi Ya. kita memang diawasi, ada dewan pengawas yang mengawasi penyelenggaraan akan program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu program strategis pemerintah, Ya. di mana adalah ini program untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, Iya benar. dan secara tidak langsung dampak daripada program manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini adalah untuk menekan angka timbulnya angka kemiskinan baru. Iya. Kenapa harus bisa menekan angka kemiskinan? Karena setiap pekerja sebagai tulang punggung keluarga yang mengalami resiko, otomatis penghasilannya akan hilang secara tiba-tiba. Contoh, tukang ojek, Ya. nelayan, petani, tiba-tiba terjadi resiko harus dirawat atau meninggal, otomatis kan penghasilan Untuk tiap bulan itu nggak ada masuk ya. hilang secara Ya, tiba-tiba. ya. Nah, dengan adanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ada manfaat-manfaat yang diterima oleh pekerja, terutama buat keluarganya. Keluarga. Ya. Tuh, bagus ya. Sampai dengan biaya perawatan tidak terbatas selama belum bisa bekerja, mendapatkan penggantian upah, Iya, iya, iya. upah tiap bulan. Apabila terjadi resiko sampai harus meninggalkan keluarganya karena meninggal dunia, anaknya pun dapat beasiswa. Iya, iya. Nah, kalau dari segi kementerian masuk ke menteri mana? Kita setelah menjadi badan penyelenggara itu kita langsung di bawah presiden, Langsung. langsung. Oh, udah kira BUMN. Berarti Ya. bunyinya badan ya, bukan PT. Badan penyelenggara. Kalau sebelumnya kita PT Jam Sostek. Ya, dulu. Benar. Itu masih di bawah BUMN. Nanti kita kalau bermitra dengan dinas Kementerian Tenagakerja, Ya, Kementerian ya, ya. Keuangan untuk pengelolaan keuangan. Tapi yang sekarang kita langsung di bawah presiden. Presiden. Ya,
Berarti pimpinan di sana kepala badan atau direktur utama? Direktur utama. Oh, tetap direktur utama ya. Jadi yang memberikan laporan langsung dengan Dewan Pengawas kepada Presiden secara periodik. Oh iya. Berarti kayak perusahaan daerah aja kalau air minumnya Iya. langsung bawa bupati kalau di daerah kan. Nah, ini langsung bawa presiden. Bawa Presiden. Bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Iya. Selevel menteri lah ya. Iya. Bupatinya presiden. Iya. Sony tadi sudah memaparkan tentang struktur dan manajemen badan BP Jam Sostek ini. Mungkin sekarang bisa diceritakan kepada penonton Semeton Ical ini bagaimana sih program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini, kemudian persyaratan apa yang diperlukan untuk mengikuti perlindungan ini. Mungkin bisa dijelaskan, kalau bisa nanti secara detail juga mungkin teman-teman kepala bidang bisa menjelaskan. Silakan Pak Sony. Ya, baik Pak Ija. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa di BPJS Ketenagakerjaan ini ada 5 program jaminan sosial, di mana 2 program jaminan sosial itu wajib. 2 yang wajib ya? 2 wajib, sesuai dengan perlindungan yang mendasar tadi. Jadi ada jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Rata-rata kalau untuk perusahaan untuk kategori sektor pekerja, kita tuh ada 4 sektor pekerja. Yang pertama itu ada kategori pekerja penerima upah. Penerima upah. Ini penerima upah berarti dia menerima upah setiap bulan. Ada upah yang diterima atau per minggu atau per bulan. Yang kedua, ini segmen pekerja bukan penerima upah. Mereka pekerja mandiri, jadi mereka tidak menerima upah tetap. Pedagang kayak gitu. Masih kecil. Dan tidak punya majikan ya. Gojek tuh punya majikan. Jadi mereka tidak punya upah tetap. Yang ketiga, segmen pekerja jasa konstruksi. Dan yang keempat, pekerja migran Indonesia. Migran. Jadi kalau yang seperti yang tadi saya bilang, program yang wajib dan ini patut atau perlu dimiliki oleh setiap pekerja, yaitu tadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena memang contoh untuk pekerja mandiri itu cukup dengan iuran 16.800 sebulan, itu banyak manfaat yang didapat. Ini yang perlu kita sama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah daerah dan mitra-mitra yang lain. Kita perlu berkolaborasi untuk memastikan perlindungan ini dimiliki oleh setiap masyarakat NTB. Dan ini salah satu untuk kesejahteraan masyarakat NTB. Ya. Nanti mungkin kalau secara teknis nanti bisa disampaikan langsung oleh Pak Sarifudin. Yang pasti kalau untuk persyaratan, mungkin di sini saya lihat kalau untuk yang pekerja mandiri, pekerja mandiri itu yang dibutuhkan hanya NIK, nomor induk, kependudukan. Hanya NIK dan nomor HP. Simpel ya. Cuma 2 saja. Dan untuk pendaftaran maupun pembayaran itu sekarang sudah boleh bukan hanya harus ke kantor BPJS Tenaga Kerja, bisa melalui beberapa kanal seperti lewat kantor pos. Ya. Mau bayar iuran, untuk pembayaran iuran bisa lewat agen Briling 4. Bisa lewat kanal-kanal yang ada di Alfamart, Indomart. Iya, Alfamart, Indomart.
apalagi link aja Postpay Tokopedia. Tokopedia. Oh, bisa ya. Ya. Jadi sudah lebih banyak fasilitas-fasilitas untuk mempermudah masyarakat pekerja untuk melakukan pendaftaran maupun pembayaran. Cukup hanya itu. NIK, nomor induk kependudukan atau KTP tadi. Ya, Dan yang kedua nomor HP. simple ya. Dan pembayarannya pun boleh pembayaran per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau langsung bayar setahun. Oke, tadi sudah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Sony selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat. Sekarang untuk secara teknis dan detailnya bagaimana sih kita bisa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Kepala Bidang Kepesertaan Pak Saripudin atau yang akrab bekennya dipanggil Pak Didin akan menjelaskannya. Baik, saya Syaripudin, akrab dipanggil Didin, selaku Kepala Bidang Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB. Baik, terima kasih Pak Ical. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjadi peserta dan mungkin program-program yang ada di BP Jam Sostek atau di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sesuai dengan Perpres 109 tahun 2013 bahwa sektor peserta kita itu ada 4 seperti yang dijelaskan Pak pimpinan tadi, yang diantaranya adalah pekerja penerima upah, kemudian pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Dan untuk programnya ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, serta tambahan 1 jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, untuk kepesertaan ini juga diatur dalam skala usaha untuk penerima upah. Ada namanya skala usaha besar, skala usaha menengah, skala usaha kecil, dan skala usaha mikro. Nah, untuk yang disampaikan Pak pimpinan tadi Pak Kakaca, bahwa yang wajib atau mandatori di awal untuk skala mikro adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian untuk skala kecil minimal ikut jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sedangkan untuk skala menengah dan skala besar wajib ikut 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan ketika memenuhi itu secara otomatis akan juga menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya akan secara otomatis ikut 5 program. Nah, itulah untuk program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Untuk pekerja penerima upah cukup dengan melaporkan surat izin usahanya, kemudian KTP karyawannya, dan juga daftar nomor HP untuk setiap karyawannya. Nah, itu untuk yang penerima upah. Tentunya KTP ini adalah diupayakan adalah KTP yang sudah terintegrasi dengan Adminduk atau elektronik KTP atau data yang valid di kependudukan Indonesia. Nah, kemudian untuk yang pekerja bukan penerima upah, seperti yang disampaikan sebelumnya, cukup dengan NIK atau KTP, kemudian ditambah dengan nomor HP. Nah, pendaftarannya bisa di semua kanal BPJS Ketenagakerjaan termasuk semua cabang, kemudian kanal online BPJS Ketenagakerjaan di websitenya bpjsketenagakerjaan.go.id, di dalamnya ada pendaftaran online. Juga bisa di kemitraan keagenan kami, ada di seluruh perbankan Himbara, kemudian ada di PT Pos, dan juga ada di beberapa agen-agen kemitraan lainnya seperti agen 46, agen Briling, dan juga pos agen-agen yang ada di PT Pos. Ini adalah kanal-kanal pendaftaran. Dan untuk pembayaran juga sama. Pembayaran saat ini bisa online, bisa di Alfamart, kemudian bisa di Tokopedia, bisa di ShopeePay, bisa di Link Aja, dan beberapa pendaftaran dan pembayaran online lainnya. Nah, itu untuk yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk jasa konstruksi itu mendaftarnya adalah ketika proyek dilaksanakan, dan yang mendaftar adalah PIC dari proyek atau pelaksanaan jasa konstruksi itu. Dan kemudian untuk yang pekerja migran Indonesia, selama berangkatnya adalah sesuai prosedur atau legal, maka secara otomatis dalam aplikasi Siskonya nanti akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini tentunya kami BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mensosialisasikan ini
Untuk keterbatasan kami dari segi SDM, kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di NTB, khususnya yang ada di Kota Mataram, termasuk support dari pemerintah dan juga melalui anggota DPRD Komisi 1 Pak Ical. Nah, itu tadi untuk pendaftaran. Nah, biasanya yang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat ketika kita turun sosialisasi adalah terkait dengan klaim, baik itu persyaratan klaim maupun prosedur klaim yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saat ini ada teman saya nih yang khusus membawahi atau bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang membawahi dengan terkait dengan prosedur klaim, persyaratan klaim, bisa langsung ditanyakan ke beliau. Namanya adalah Pak Yohan. Nah, silakan. Perkenalkan, Sobat Semeton Ical. Saya adalah Muhammad Yohan Firmansyah, panggilan akrabnya bisa panggil saja Yohan. Saya merupakan Kepala Bidang Pelayanan di Nusa Tenggara Barat ini. Ya. Selamat pagi, Sobat Semeton Ical ya. Sudah dijelaskan tadi terkait teknis kepesertaan, begitu mudahnya, dan juga tidak lepas bahwa untuk klaim ini tidak kalah mudah, Sobat teman-teman. Di akhir-akhir ini muncul peraturan Permenaker 4 tahun 2022 di mana pengaturan terkait persyaratan jaminan hari tua yang merupakan revisi dari Permenaker 2. Sekarang sungguh sangat mudah sekali untuk melakukan pencairan JHT, khususnya yang saat ini banyak manfaatnya bagi teman-teman pekerja yang memiliki tabungan atau dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang telah berhenti bekerja atau kehilangan pekerjaannya. Syaratnya cukup 2 saja, yaitu apa? KTP sama kartu. Itu saja cukup. Jika dibutuhkan, maka kita meminta buku rekening. Itu sifatnya opsional atau mandatory. Jadi sifatnya hanya 2 saja. Kartu dan KTP. Kartu ini apa? Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Itu adalah syarat terkait JHT. Kemudian bagaimana kalau persyaratan terkait jaminan kematian? Nah, ketika terjadi resiko meninggal dunia pada pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang sudah membayar iuran, maka persyaratannya adalah yang pertama, kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, KTP dari pekerja dan KTP dari ahli warisnya. Kemudian yang ketiga adalah kopi kartu keluarga. Kartu keluarga ini mencakup di dalamnya ada pekerja maupun ahli warisnya. Gitu. Kemudian yang keempat, kita juga meminta untuk surat keterangan ahli waris, di mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kelima, kita membutuhkan akta kematian dari pekerja itu sendiri. Selanjutnya, tidak kalah penting jika ahli warisnya urutannya adalah janda atau duda yang ditinggalkan, maka persyaratannya adalah surat nikah. Itulah surat nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan dokumen lainnya jika diperlukan. Artinya dokumen lain yang jika diperlukan ini adalah apabila susunan ahli warisnya sesuai ketentuan undang-undang. Yang pertama adalah istri, janda atau dudanya. Jika tidak ada, maka baru turun ke anak. Kemudian jika tidak ada istri atau anak, bisa ke orang tua, kemudian ke saudaranya. Mungkin itu adalah persyaratan terkait jaminan kematian, sobat teman-teman. Dan saya memperkenalkan juga bahwa klaim ini khususnya untuk JHT itu ada kanal lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Artinya kawan-kawan peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya yang memiliki dana tabungan yang ingin mencairkan tidak perlu harus datang ke kantor. Jadi hanya cukup mengakses link lapak asik BPJS Ketenagakerjaan di Google. Pasti ada di sana layanan tanpa kontak fisik. Atau yang kedua, saya memperkenalkan adalah kanal Jimo. Nah, jadi kawan-kawan, rekan-rekan sobat Semeton Ical, jika memiliki aplikasi Android atau HP, bisa download di Play Store, yaitu aplikasi Jimo. Di sana juga bisa melakukan pengecekan saldo sekaligus melakukan klaim secara langsung tanpa harus ke kantor. Begitu mudahnya sekarang kita buka kanal-kanal untuk melakukan pencairan klaim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sobat Semeton. Semoga bermanfaat bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Nusa Tenggara Barat,
Kami berharap yang belum menjadi peserta agar untuk menjadi peserta di BPJS, mengingat begitu pesan yang manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Baik, Semeton Ical, tadi sudah kita ikuti penjelasan Pak Sony, kemudian Pak Didin dan Pak Yohan. Sekarang kembali saya minta kepada Pak Sony selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat, mungkin ada harapan kemudian himbauan juga kepada masyarakat khususnya dan kepada pemerintah selaku mitra kerja BPJS ini. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Ical. Ini luar biasa ini kunjungan Pak Ical, sekaligus kita sama-sama mengurai tentang program maupun manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan memang harapan yang kami inginkan ke depan dengan adanya dukungan langsung dari pemerintah daerah, baik dari legislatif, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bisa bersama-sama membangun komunikasi, kolaborasi, sehingga kita bisa sama-sama memastikan setiap masyarakat pekerja yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini semuanya ke depan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terjadi resiko yang dialami oleh setiap pekerja, ada manfaat yang diterima oleh setiap pekerja mengalami resiko maupun sampai dengan ahli waris, sampai dengan kelanjutan sekolah daripada anak-anaknya. Disinilah perlu adanya kerjasama serta dukungan. Dan yang kedua, kepada para pengusaha, pemberi kerja, agar memastikan perlindungan kepada pekerja yang digunakan, setiap pekerja yang digunakan. Adanya perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, sampai pada jaminan pensiun maupun hari tua, sehingga mereka pada saat usia pensiun atau hari tua, mereka masih punya dana untuk melanjutkan sisa kehidupannya. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih, tetap semangat, salam bekerja. Ini Pak Ical, Ya, bukti perlindungan buat Pak Ical. Di dalamnya ada kartunya, bisa dilihat. Iya. Oke, Semeton, ini kartu tanda peserta saya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baru saja diserahkan oleh Pak Sony. Mulai hari ini saya sudah terlindungi dalam bekerja. Semeton yang lain pasti pengen, ayo segera ke BPJS Tenaga Kerja. Daftarkan diri Anda semuanya. Terima kasih. Kan udah izin buka masker ya, apa namanya, Semeton Ical, kita coba mendengar bagaimana, mohon maaf adik siapa? Citra. Oh, Citra. Ini ada adik Citra di sini yang kebetulan sudah jadi peserta. Ya, sudah. Kita coba dengarkan apa namanya, manfaat dari BPJS Tenagakerja ini. Kemudian Dek Citra ini dapat info dari mana, nanti diceritain dari awal sedikit aja ya, bisa ya? Oke, Semeton Ical, ini Dek Citra akan menceritakan semuanya.
Halo, saya Citra. Saya salah satu peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah bagus. Untuk pelayanannya kami dilayani dengan baik, mulai dari sambutan oleh Bapak Satpamnya sampai diarahkan dari segi dokumen, berkas, dan segala macam. Untuk nomor antriannya pun kita diberikan. Kemudian untuk antriannya cepat, tidak lama ngantri, dan dilayani dengan petugas customer service-nya juga sangat baik. Terus Citra dengar tentang BPJS Tenaga Kerja ini dari mana awalnya? Awalnya dari iklan-iklan, kemudian di tempat kerja kan diwajibkan juga menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Lo kerja di BCA. Semeton Ical, tadi Citra sudah menceritakan bagaimana kesannya, kemudian pelayanan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Semeton jangan ragu lagi. Ini bukti sudah nyata bahwa Citra lagi menunggu pencairan jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan.